Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah bahas beberapa kitab yang berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita telah bahas kitab-kitab lain yang juga menyebutkan hadis-hadis sahih dalam kitab tersebut, di antaranya Mustadrak Al-Hakim, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Nah, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru di kesempatan kali ini, yaitu tentang Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Qala al-muallifu hafizahullahu taala al-mustakhrajat ala sahihain. Sekarang mustakhrajat, artinya mustakhrajat ini adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis, ya, mengumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya, namun dari jalan yang lain. Jadi hadisnya sama dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun melalui jalan yang didapati oleh penulis kitab, ya, oleh penulis kitab. Contohnya Al-Mustakhraj karya Al-Imam Abi Bakar Al-Ismaili. Dia mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, tapi jalannya beda, jalannya berbeda, tidak melalui jalannya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, contohnya juga Al-Mustakhraj karya Imam Abu Awanah Al-Isfarayini, ya, terhadap Sahih Muslim. Dia keluarkan hadis dalam Sahih Muslim, namun melalui jalan beliau, tidak melalui jalannya Al-Imam Muslim. Nah, ini juga ada kitab-kitab yang mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, namun dari jalan yang berbeda. Ini disebut kitab-kitab yang seperti ini disebut sebagai Al-Mustakhraj, jamaknya Al-Mustakhrajat. Qala hafizahullahu ta'ala mawdu'ul mustakhraj huwa an ya'tiya al-musannifu ila kitabin min kutubil hadith fayukharrija ahadithahu bi asanid li nafsihi min ghairi tariqi sahibil kitab fayajtami'a ma'ahu fi syekhihi aw man fawqahu. Ya. Yang disebut dengan al-mustakhraj adalah penulis kitab, ini penulis mustakhraj, ya. Dia mendatangkan sebuah kitab, Sahih Al-Bukhari misalnya, atau Sahih Muslim, ya. Fa yukharrija ahaditsahu bi asanid li nafsihi min ghairi tariq sahibul kitab. Kemudian dia keluarkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini atau dalam Sahih Muslim ini, tapi dengan jalan yang berbeda, dengan jalannya Bukhari, dengan jalannya Muslim. Jadi hadisnya sama tapi sanadnya berbeda. Ya, hadisnya sama tapi sanadnya berbeda. Ya, fayajtami'u ma'ahu fi syekhihi aw man fawqahu. Maka bisa jadi hadisnya itu bertemu pada gurunya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari si fulan, ya, ketemu dia, sama-sama ketemu jalannya, atau di syekh-syekhnya. Ya, ketemu di syekh-syekhnya. Si fulan beda syekhnya dengan Al-Imam Al-Bukhari, ya. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari punya syekh, ya, A. Kemudian Al-Imam misalnya Al-Ismaili punya Syekh B. Syekh A dan Syekh B ini punya guru. Gurunya sama. Bertemu dia di gurunya Syekh A dan Syekh B. Nah, ini namanya Al-Mustakhraj, ya. Ini namanya Al-Mustakhraj. Qala asharul mustakhrajat ala sahihain. Kemudian kata beliau, ya, kitab Al-Mustakhraj yang paling masyhur terhadap as-sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang pertama adalah kitab Al-Mustakhraj karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Al-Bukhari. Ya, beliau
membuat al-mustakhraj terhadap Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, nama beliau Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili. Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili. Ya, beliau mengeluarkan hadis-hadis dari Sahih Al-Bukhari melalui jalan beliau sendiri. Ats-tsani, kemudian yang kedua, Al-Mustakhraj li Abi Awanah Al-Isfarayini. Al-Mustakhraj li Abi Awanah Al-Isfarayini ala Muslimin. Yang kedua ini Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Jadi hadis-hadisnya Al-Imam Muslim dalam sahihnya dikeluarkan lewat jalan yang lain oleh Abu Awanah Al-Isfarayini. Ya, nama beliau Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Isfarayini. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Isfarayini. Kemudian yang ketiga, Al-Mustakhraj li Abi Nu'aim Al-Asbahani. Li Abi Nu'aim Al-Asbahani ala kullin minhuma. Yang ketiga, Al-Mustakhraj, ya, karya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, Muhammad bin Abdullah Abu Nu'aim Al-Asbahani, ala kullin minhuma, ya, terhadap keduanya. Ini terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah, ya. Jadi beliau mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, namun melalui jalan beliau sendiri. Ini 3 kitab Al-Mustakhraj yang masyhur di kalangan para ulama. Qala, kemudian permasalahan selanjutnya. Hal iltazama ashabul mustakhrajat fiha muwafaqata sahihain fil alfaq. Apakah, ya, penulis-penulis kitab Al-Mustakhraj itu mewajibkan dalam karyanya tersebut, ya, kesamaan lafaz dengan Bukhari dan Muslim? Ya, kita tadi katakan bahwa mereka ini mengeluarkan hadis-hadisnya Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis-hadis Muslim dalam sahihnya. Tapi apakah lafadznya itu harus sama plek? Ya, atau bisa jadi, ya, kemungkinan yang kedua, lafadznya berbeda namun asal hadisnya itu sama. Ya, asal hadisnya sama. Ini perlu kita ketahui, ya, kadang-kadang hadis, ya, lafadznya berbeda tapi dia memiliki makna yang sama atau memiliki asal yang sama. Baik, Al-Mustakhraj, ya, ini tidaklah mengeluarkan hadis itu dengan lafadz, tidaklah mengilzamkan, ya, penulisnya tidaklah mengilzamkan atau mewajibkan diri mereka untuk mengeluarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafadz yang sama. Ya. Jadi jangan disalahpahami, Al-Mustakhraj tidak disyariatkan bahwa hadis yang mereka sampaikan itu harus sama plek dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tapi bisa jadi maknanya sama walaupun lafadznya berbeda, atau asalnya, ya, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, maka kata beliau di sini, lam yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfad. Penulis kitab Al-Mustakhraj tidaklah mewajibkan mereka untuk sesuai betul lafadznya dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan, ya. Jadi penulis kitab Al-Mustakhraj, mereka tidak mengatakan bahwa oh ini lafadznya harus sama persis dengan Bukhari dan Muslim. Ya, tidak harus sama persis. Kenapa? Li'annahum innama yarawna aw yarwuna al-alfadz allati wasalathum min tariq syuyukhihim. Karena mereka hanya saja menyampaikan hadis-hadis dari yang sampai kepada mereka dari jalan guru-guru mereka. Jadi kemungkinan berbeda dengan Bukhari dan Muslim itu sangat besar kemungkinannya. Kenapa? Syekhnya berbeda. Ya, tadi kita sebutkan, kadang sama gurunya, kadang beda. Ya, otomatis kadang kalau berbeda gurunya, ya, kan yang namanya meriwayatkan dengan makna ini suatu hal yang diperbolehkan. Maka bisa jadi terdapat perbedaan-perbedaan makna, perbedaan-perbedaan lafaz. Perbedaan-perbedaan lafaz. Jadi hadis dalam Sahih Bukhari seperti ini, dalam Al-Mustakhraj berbeda, namun maknanya sama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari mungkin diriwayatkan, ya, ada periwayatan dalam Sahih Bukhari
Kemudian dalam mustakhraj berbeda lafadznya tapi dia memiliki makna yang sama. Lidzalika faqad hasala fiha tafawutun qalilun fi ba'dil alfaz. Oleh karena itu wajar ya, terkadang terjadi apa? Perbedaan sedikit dalam sebagian lafaz. Jadi ikhwan barakallahu fikum, antum harus garis bawahi ini bahwa dalam al-mustakhraj tidak semua lafadznya itu sama persis dengan apa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Memang mereka mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, namun tidaklah mengilzam atau tidaklah mewajibkan mereka untuk sama plek lafadznya dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Qala kadzalika ma akhrajahu al-muallifun al-qudama fi tasanifihim al-mustaqillah kal Baihaqi wal Baghawi wa shibhuhuma qailina rawahu al-Bukhari aw rawahu Muslim. Demikian juga beliau berikan faedah di sini, barakallahu fikum. Demikian juga apa yang dikeluarkan oleh para ulama terdahulu dalam tulisan-tulisan mereka yang terpisah, seperti Al-Imam Al-Baihaqi Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, demikian juga Al-Imam Al-Baghawi ya, Abu Muhammad Al-Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi ya. Nah, beliau berdua terkadang dalam karya-karyanya mengatakan rawahul Bukhari atau rawahu Muslim. Ulama-ulama terdahulu terkadang dalam karya-karya mereka menyebutkan rawahul Bukhari wa rawahu Muslim. Ya, hati-hati kalau melihat ulama-ulama terdahulu kemudian mengatakan rawahul Bukhari atau rawahu Muslim, bisa jadi mereka meriwayatkan dengan makna. Artinya lafadz yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tidak sebagaimana yang mereka sebutkan dalam kitab mereka. Fahim tumuh? Ya. Jadi kita tuh perhatikan, misalnya Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah misalnya menyebutkan rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Belum tentu hadis dalam Sahih Bukhari itu seperti apa yang beliau sampaikan, namun maknanya sama. Adapun lafadznya berbeda. Ya. Maka kata beliau, faqad waqa'a fi ba'dihi tafawutun fil makna wa fil alfaz. Ya. Bahkan kata beliau terkadang terjadi perbedaan dalam makna dan dalam lafaz. Dalam makna dan dalam lafaz. Ya. Fa muraduhum min qaulihim rawahul Bukhari wa Muslim annahum rawaya aslahu. Nah, jadi apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Baihaqi dan yang selain mereka berdua ketika di dalam hadis beliau berdua menyebutkan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maksudnya adalah annahuma rawaya aslahu, bahwa Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim meriwayatkan asal hadis ini. Ya, misalnya kisah tentang sesuatu ya. Ada Nabi SAW berkisah tentang sesuatu. Dalam Sahih Bukhari ada kisah ini. Namun ya teksnya berbeda. Namun asalnya apa? Ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga kita perlu ketelitian. Sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, demikian juga Al-Imam Al-Baghawi dalam karya-karya mereka, ketika mereka mengatakan rawahul Bukhari atau rawahu Muslim, jangan kemudian kita nukilkan bahwa ini seperti inilah lafaz Bukhari dan Muslim. Tidak. Karena yang diinginkan oleh mereka berdua dan yang selain keduanya adalah ya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan asal hadis tersebut. Adapun lafadznya ya kemungkinan berbeda. Maka kalau mau lihat lafadznya Bukhari ya kembali kepada Sahih Al-Bukhari. Kalau mau lihat lafadznya Muslim kembali ke Sahih Muslim. Kembali ke Sahih Muslim. Ya. Makanya para kita kalau ingin menukilkan hadis, barakallahu fikum, ya. Kalau kita ingin menukilkan hadis, hendaknya kita jelaskan ini lafadznya siapa. Misalnya yang kemarin sempat viral ya, doa tentang anjuran untuk diam di rumah ketika terjadi wabah corona. Ini praktek ilmu hadis ya, ilmu mustalah ya. Kemarin saya dapat WA ya, ada orang yang mengatakan
bahwa saya mencari hadis ini, kan hadisnya diriwayatkan, katanya itu diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, demikian juga Al-Imam Ahmad. Kemudian orang ini komplain, ya, ini pemalsuan hadis katanya. Ini pemalsuan hadis. Kenapa? Karena saya cek dalam Sahih Al-Bukhari, ya, saya cek dalam Sahih Al-Bukhari tidak ada lafaz seperti itu, lafaznya berbeda. Ya, hadisnya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, falaisa min rajulin yaqa'a ta'un fayamkuthu ya fi baladih. Ini lafadznya Bukhari. Ya, kemudian yang tersebar itu fi baitihi. Dia mengatakan, "Oh, ini pemalsuan hadis karena dalam Sahih Al-Bukhari enggak dituliskan fi baitihi, tapi fi baladihi." Ya, begitu kita lihat lagi, ternyata yang menyebarkan tulisan tersebut mengatakan, dan lafadz ini adalah lafadznya Ahmad. Lafadz ini adalah lafadznya Ahmad. Diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Dan lafadz ini adalah miliknya Ahmad. Oleh karena itu kalau dikatakan ini lafadznya Ahmad, jangan dirujuk ke Al-Bukhari, tapi dirujuk kepada Musnad Ahmad. Paham temu? Ya. Jadi kita cek di mana? Di Musnad Ahmad. Kenapa? Karena lafadz yang dipergunakan itu adalah lafadznya Ahmad. Akan tetapi kenapa dikatakan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari? Karena Al-Bukhari meriwayatkan asalnya. Hanya ada perbedaan sedikit lafadz saja. Ya, kalau lafadznya dalam Sahih Al-Bukhari fi baladihi, kalau di lafadznya Musnad Ahmad fi baitihi. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama rawahul Bukhari, kemudian mereka menjelaskan wa hadza lafdun lil Ahmad, misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, tapi lafadznya adalah lafadz Ahmad, ya. Yang dimaksud dengan rawahul Bukhari di sini adalah Bukhari meriwayatkan asalnya, namun ada perbedaan lafadz. Yang saya pakai di sini adalah lafadznya Imam Ahmad dalam Musnad. Ya. Jadi antum harus paham apa yang dimaksud oleh para ulama dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, annahuma rawaya aslahu. Maksudnya Bukhari dan Muslim meriwayatkan asalnya. Ya, ada dalam Bukhari, cuma mungkin lafadznya berbeda. Ya, ada dalam Muslim, tapi mungkin lafadznya berbeda. Seperti tadi contoh, ya, Nabi SAW ya mengatakan fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Maka hendaknya dia kemudian berdiam diri di rumahnya. Ini lafadznya Ahmad. Kalau lafadznya Bukhari, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Hendaknya dia berdiam diri di negerinya dengan bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, akan tetapi lafadz fi baitihi itu adalah lafadznya Al-Imam Ahmad. Paham ya? Ya, ini yang dimaksud dengan ucapan sebagian para ulama rawahul Bukhari wa Muslim annahuma rawaya aslahu. Baik, tapi bisa jadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sesuai dengan lafadznya. Hanya saja kita perlu mengetahui ada kemungkinan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim atau sama maknanya. Tidak melazimkan harus sama lafadznya, Baik. Kita lanjutkan. Kemudian faedah selanjutnya. Hal yajuzu annan kula minha hadithan na'zuhu ilaihima. Nah, sekarang boleh nggak kita menukilkan sebuah hadis, entah itu dari mustakhrajat, ya, atau dari karya-karyanya Al-Baihaqi wal Baghawi yang dikatakan padanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Boleh nggak kita menukilkan hadis dari kitab-kitab ini, kemudian kita katakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Ya. Misalnya antum ambil mustakhraj Abu Bakar Al-Ismaili. Abu Bakar Al-Ismaili itu kan dia mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita mengatakan bahwa kita ambil hadis dari Al-Mustakhraj karya Abu Bakar Al-Ismaili, lalu kita katakan rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Padahal ngambilnya dari apa? Al-Mustakhraj. Baik. Kata beliau binaan ala ma taqaddam, fala yajuzu li syakhsin ayyan kula minal mustakhrajat
awil kutubil madhkurah anifan hadithan wa yaqul rawahul Bukhari aw Muslimun illa bi ahadi amrain. Ya, perhatikan barakallahu fikum. Kalau seseorang mengambil hadis dari al-mustakhraj kemudian dia ya boleh gak dia mengeluarkannya kemudian dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata beliau, bidaan alama taqaddam, dibangun dari apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, fala yajuz, tidak boleh li syakhsin, bagi seseorang, ayyan kula minal mustakhrajat, dia menukilkan dari mustakhrajat, al kutubil madhkurah, atau kitab-kitab yang telah kita sebutkan anifan, baru saja, hadithan, sebuah hadis. Kemudian dia mengatakan rawahul Bukhari atau Muslim. Ya, tidak boleh dia ngambil hadis dari mustakhraj atau dari kitabnya Al-Baihaqi atau dari kitabnya Al-Baghawi kemudian dia katakan rawahu Bukhari atau rawahu Muslim illa bi ahadi amroin, kecuali dengan salah satu dari dua syarat ini. Jadi ada syaratnya, barakallahu fik. Yang pertama, an yuqabil al-hadits bi riwayatihima. Ya. Yang pertama, bahwa hadis itu dibandingkan dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sama, silakan Anda katakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Silakan Anda katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, boleh kita mengeluarkannya, tapi setelah dibandingkan dengan Sahih Bukhari dan Muslimnya. Jadi sama aja ya, sama saja kita mengeluarkan dari Bukhari dan Muslim. Atau yang kedua, au yaqula sahibul mustakhraj awil musannif akhrajahu bilafdhih, atau ya sahib al-mustakhraj atau penulis kitab tadi ya Syarh Sunan al-Baghawi atau al-Imam al-Baihaqi, mereka mengatakan akhrajahu bilafdhihi, hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari ya dengan lafadznya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafadznya. Nah, barulah kita boleh mengatakan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau tidak ada ya persetujuan atau tidak ada penyebutan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim oleh al-muallif, maka tidak boleh kita kemudian mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, bisa dipahami ya insyaallah. Jadi syaratnya yang pertama harus kembali ke kitab Bukhari Muslim, dilihat di Bukhari Muslim apakah seperti itu, baru kita katakan rawahu Bukhari dan Muslim. Atau yang kedua, al-muallif mengatakan akhrajahu bilafdhi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafadznya. Jadi benar-benar hadis ini ya lafadznya Bukhari atau lafadznya Muslim, baru boleh kita katakan rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, kalau tidak maka tidak boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan seperti itu. Hanya saja asalnya memang ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang mungkin pertanyaannya, apa faedahnya? Kenapa kok kita bahas ada kitab-kitab mustakhrajat ini? Ya, apa faedah kitab-kitab mustakhrajat ini terhadap Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim? Kata beliau di sini, fawaid al-mustakhrajat ala sahihain. Lil mustakhrajat ala sahihain fawaid katsirah tuqaribul asyarah. Kata beliau hafizahullah taala, yang mustakhrajat ala sahihain ini memiliki faedah yang sangat banyak. Ya, tuqaribul asyarah. Ya, mendekati 10 faedah. Jadi keberadaan kitab-kitab al-mustakhrajat ini memiliki faedah yang banyak. Ya. Dzakaraha as-Sayuti fi tadribih. Al-Imam As-Sayuti menyebutkannya dalam kitab At-Tadrib. Wa ilaika ya ahammaha. Dan ini yang paling pentingnya. Beliau sampaikan yang paling penting, faedah yang paling penting dari keberadaan kitab-kitab mustakhrajat. Yang pertama, uluwul isnad. Faedah yang pertama, ya dari sana kita mendapati ketinggian sanad. Kenapa? Li'annal musannif al-mustakhraj law rawa hadithan min tariq al-Bukhari mathalan la waqa'a anzal min tariq alladhi rawahu bihi fil mustakhraj. Ya. Apabila pertama ulul isnad, karena al-musannif ini penyusun kitab mustakhraj apabila
dia meriwayatkan hadis dari jalan Al-Bukhari sebagai contoh, maka dia akan terjatuh pada ya sanad yang nazil, ya, daripada apa yang dia keluarkan dari Al-Mustakhraj. Artinya gini, barakallahu fikum, dia bisa saja mengeluarkan hadis tersebut ya dari jalannya Al-Bukhari. Namun apa yang akan terjadi kalau dia meriwayatkannya dari Al-Bukhari, dia akan mendapatkan sanad yang lebih panjang. Nah, berbeda kalau dia meriwayatkan dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Artinya dia sudah memutus satu rantai, ya, satu tingkatan, ya. Sehingga apa? Dengan meriwayatkan hadis tersebut dari jalan selain jalannya Al-Bukhari, dia mendapatkan sanad yang lebih tinggi daripada dia meriwayatkannya dari Al-Bukhari. Ya, qadarullah ya, kita nggak berada dalam satu majelis, saya nggak bisa jelaskan ya, jika pakai diagram ya. Misalnya si fulan ini, kalau dia meriwayatkan lewat Bukhari, dia harus antara dia dengan Rasulullah SAW ada 5 orang misalnya, ada 5 orang perawi. Namun kalau dia meriwayatkan dari gurunya Al-Bukhari, ya cukup 4 orang, maka didapatkan apa? Sanad yang ali, sanad yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, az-ziyadatu fi qadris sahih. Yang kedua faedahnya, barakallahu fikum, adalah tambahan ya kekuatan kesahihan. Jadi semakin banyak periwayatannya dan hadis Al-Bukhari tersebut diriwayatkan dari jalan yang lain, maka tambah kali bertambah kesahihannya. Ya, seperti yang kita telah singgung pada pembahasan hadis hasan. Hadis hasan itu kan ya hasan li ghairihi, itu apa? Hadis-hadis yang dhaif. Tapi karena banyak jalannya, maka dia terangkat menjadi hadis yang sahih. Nah, ini hadis sudah sahih, kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain, maka kesahihannya akan semakin apa? Semakin bertambah. Wadzalika lima yaqau min alfadhin zaidatin wa tatimmatin fi ba'dil ahadits. Ya, yang demikian itu karena terdapat lafaz-lafaz tambahan dan penyempurna-penyempurna dalam sebagian hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, al-quwwatu bi kathratit turuq. Ya, wa faidatuha at-tarjih indal mu'aradhah. Yang ketiga adalah kekuatan dengan banyaknya jalan. Jadi misalnya ada terdapat perbedaan lafaz, ya, terdapat perbedaan lafaz dalam riwayat-riwayat tersebut. Kemudian ternyata mayoritas riwayat mengatakan demikian, mengatakan A. Sementara riwayat yang lain ya hadisnya sama tapi lafaznya berbeda. Riwayat yang lain mengatakan B misalnya. Maka kita bisa melakukan tarjih kalau misalnya ada mu'arad, ada ta'arud antara riwayat-riwayat tersebut, ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Ya, sehingga riwayat yang lebih banyak ya, lebih banyak jalannya ini lebih kuat ya, lebih rajih daripada riwayat yang lebih sedikit jalan periwayatannya. Ya. Ini faedah-faedah dari kitab Al-Mustakhraj. Ya, tentunya para ulama ketika menulis kitab tidak luput dari fawaid, dari faedah-faedah. Ini 3 faedah yang paling utama dari ditulisnya kitab-kitab dalam Al-Mustakhrajat. Baik. Kemudian faedah selanjutnya kata beliau, atau pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ke-11. Ma huwal mahkum bisihatihi mimma rawahu syaikhan. Ya. Bagaimana penghukuman kesahihan dalam apa yang diriwayatkan oleh kedua syekh, yakni oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kan nanti dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, terutama dalam Sahih Al-Bukhari, ada hadis-hadis yang tidak beliau bawakan dengan sanad, ya, yang disebut sebagai mu'allaqat Al-Bukhari. Jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq, tiba-tiba ya an Ibni Umar, an Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Anda dapat di sebagian bab-bab atau dalam kitab-kitab dalam Sahih Al-Bukhari, barakallahu fikum, tiba-tiba Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari Abdullah bin Umar misalnya, atau dari Az-Zuhri, namun tanpa adanya sanad. Nah, ini gimana nih kedudukan hadis-hadis yang semacam ini? Ya, kalau yang ada sanadnya gampang ya, memang dipersyaratkan oleh Al-Bukhari hadis-hadis sahih.
Nah, permasalahannya yang tidak ada syaratnya ini ya, hadis-hadis yang mu'allaq ini bagaimana? Ini akan jadi pembahasan beliau. Qala marra bina anna al-Bukhari wa Musliman lam yudkhila fi sahihi ma illa masah. Ya, telah berlalu ya bahwa Al-Bukhari dan Muslim tidaklah memasukkan dalam sahih keduanya kecuali hadis-hadis yang disahihkan. Wa annal ummata ya talaqqat kitabaihima bil qabul, dan telah kita sebutkan pula bahwa umat telah bersepakat untuk menerima ya kedua kitab ini. Jadi mereka menerima periwayatan Al-Bukhari dan Muslim. Qala fama hiya al-hadits al-mahkum bi sihhatiha wallati talaqqatha al-umma bil qabul ya tara. Maka bagaimanakah hadis-hadis yang telah dihukumi dengan kesahihannya ya yang sudah diterima oleh umat ya, bagaimana pendapatmu? Ya tura ini idiomnya orang Arab ya untuk memanggil kita. Bagaimana pendapatmu ya? Bagaimana pendapatmu dengan hadis-hadis yang sudah diterima oleh umat? Wal jawab huwa, adapun jawabannya adalah annama rawayahu bil isnad al muttasil fahuwal mahkum bi sihhatihi. Maka jawabannya ya kita sepakat bahwa hadis-hadisnya Al-Bukhari dan Muslim ini telah diterima oleh umat. Namun kita katakan annama rawayahu bil isnad al muttasil fahuwal mahkum bi sihhatihi, adapun yang diriwayatkan oleh keduanya, oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang bersambung, maka kita hukumi dengan kesahihan. Ya jelas, sanadnya jelas ya. Sanadnya bersambung. Ya, syarat hadis sahih adalah apa? Ketersambungan sanad. Nah, kalau Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya menyampaikan sebuah hadis ya dengan sanad yang muttasil, dengan sanad yang bersambung, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah apa? Adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian, nah ini dia masalahnya. Wa amma man hudhifa min mabda'i wa muqaddimatiha ya min mabda'il isnadihi rawin aw akthar wa yusamma mu'allaq wa huwa fil Bukhari kathir lakinnahu fi tarajim al-abwab wa muqaddimatiha wa la yujad syai'un minhu fi salb al-abwab al-battah. Amma fi Muslim falaysa fihi min dzalika illa haditsun wahidun fi bab tayammum lam yasilhu fi maudi akhar fa hukmuhu kama yali. Ya, kalau hadisnya diriwayatkan dengan sanad yang bersambung maka tidak jadi masalah ya, kita tetapkan kesahihannya. Namun apa-apa yang sanadnya dihapus ya, awalnya tidak disertakan sanadnya. Ya, dihapus satu orang rawi atau lebih daripada satu rawi, yang ini disebut sebagai hadis mu'allaq wa huwa fil Bukhari katsir, dan ini dalam sahih Al-Bukhari banyak sekali, lakinnahu fi tarajimil abwab, akan tetapi hanya dicantumkan di judul-judul bab wa muqaddimatiha, atau di permulaan atau di muqaddimah bab tersebut, wala yujad syai'un minhu fi salbil abwab al-battah, dan tidak terdapat di pertengahan bab ya. Jadi misalnya Imam Bukhari membuka sebuah kitab ya, judulnya yang pertama kitab apa, kemudian beliau bawakan riwayat-riwayat mu'allaq ini. Jadi untuk apa? Setelah bab, judul bab atau setelah judul kitab langsung disampaikan hadis-hadis mu'allaq. Bukan di tengah-tengah pembahasan, tidak, tapi di awal-awal judulnya. Wala yujad syai'in minhu fi salbil abwab battah, dan sama sekali tidak ditemukan di tengah-tengah pembahasan ya. Amma fi Muslimin falaysa fihi fi dzalika illa haditsun wahid. Adapun dalam sahih Muslim tidaklah ditemukan kecuali hanya satu hadis saja dalam bab tayammum. Ya, lam yasilhu fi maudin akhar. Ya, yang tidak beliau sambungkan sanadnya pada tempat yang lain. Fa hukmuhu kama yali, maka hukumnya sebagai berikut. Jadi kalau antum barakallahu fikum menemukan ada hadis-hadis tanpa sanad dalam sahih Al-Bukhari, demikian juga dalam sahih Muslim cuma satu hadis saja, maka hukumnya sebagai berikut kata beliau.
Yang pertama, famakana minhu bisighatil jazmi kaqala wa amara wa dzakara fahuwa hukmun bisihhatihi anil mudhafi ilaih. Ya. Apa yang datang dengan sighah jazm? Ya, sighah jazm itu seperti apa? Qala, ya, qala atau amara wa dzakara, ya. Dikatakan oleh si fulan, diperintahkan oleh si fulan, demikian juga disebutkan oleh si fulan, fa huwa hukmun bisihhatihi anil mudhafi ilaih, maka dihukumi dengan kesahihan. Ya. Apa? Dihukumi dengan kesahihan. Jadi kalau datang dalam sighah al-jazm seperti qala, disebutkan qala fulan, ya, au amara fulan, au dzakara fulan, maka ini dihukumi dengan kesahihan, bahwa itu adalah hadis yang sahih. Wa man lam yakun fihi jazmun ka yurwa wa yuzkar wa yuhka wa ruwiya wa dzukira falaysa fihi hukmun bi sihhati anil mudhafi ilaih. Ya. Adapun yang tidak disebutkan dengan sighah jazm, seperti dia mengatakan yurwa, diriwayatkan, yuzkar, disebutkan, yuhka, dihikayatkan, atau ruwiya, dzukira, maka tidaklah dihukumi dengan kesahihannya. Ya, ma'adzalika falaysa fihi haditsun wahin. Ya, tidak serta-merta dihukumi dengan hadis yang sahih, Ya, kalau diriwayatkan dengan yurwa, yuzkar, yuhka, maka tidak serta-merta dihukumi sebagai hadis yang sahih. Ya, wa ma'adzalika falaysa fihi haditsun wahin. Namun tidaklah dia kemudian dihukumi sebagai hadis yang lemah juga. Tidaklah dia langsung dihukumi dengan hadis yang lemah. Kenapa? Li'idkhalihi fi kitabin musamma bis sahih. Karena sudah dimasukkan ke dalam kitab as-sahih. Jadi maksudnya apa? Kembali kepada penelitian, harus dilihat dulu, cari sanadnya. Ya, cari sanad hadis tersebut, baru kemudian bisa kita hukumi. Namun wallahu taala a'lam, kata beliau di sini, ya, walaupun tidak dipastikan kesahihannya, ya, tapi Imam Al-Bukhari, karena beliau sudah mempersyaratkan bahwa yang dimasukkan ke dalam kitab beliau adalah hadis yang sahih, maka kelemahannya pun tidak parah. Kalaupun hadisnya lemah, kelemahannya tidaklah parah. Ya. Kata Syekhuna Abu Dawud Asy-Syihri ketika belajar kitab ini, beliau menyebutkan kalau Syekh Muqbil, ya, beliau menukilkan dari Syekh Muqbil, beliau mengatakan kalau mu'allaqatnya Al-Bukhari ini mau tidak mau harus diteliti, dicari sanadnya. Ya, nyari sanadnya bisa ke Mustadrak Al-Hakim atau Sahih Ibnu Khuzaimah atau Sahih Ibnu Hibban atau dalam kitab Al-Mustakhraj yang baru saja kita sebutkan. Ya, di track sanadnya, baru kemudian kita bisa memastikan hadis ini. Kemungkinan besarnya barakallahu fikum hadis-hadis mu'allaq ini, ya, hadisnya sahih namun tidak terpenuhi syarat Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari mengatakan oh ini hadisnya sahih, cuma tidak sekuat syarat saya. Tapi nggak jadi masalah, hadisnya ini sudah dimasukkan. Tapi beliau tidak menyebutkan sanadnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat beliau. Cuma hadisnya bukan hadis yang lemah. Ya, hadisnya bukan hadis yang lemah. Makanya kata Syekh Muqbil harus diteliti kembali. Ya. Biasanya tuh bisa lihat dalam syuruhat Al-Bukhari seperti kitab Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, biasanya hadis-hadis mu'allaq ini dicari sanadnya oleh beliau. Nah, kalau sudah ketemu sanadnya, maka kita bisa menilai, ya, dengan lebih objektif apakah yang disampaikan oleh Al-Bukhari, ya, dalam berupa hadis-hadis mu'allaq ini adalah riwayat-riwayat yang sahih atau riwayat-riwayat yang lemah. Tapi kebanyakannya riwayat-riwayat yang sahih, ya. Hanya saja kesahihannya tidak sekuat syarat Al-Bukhari. Itulah yang menjadi sebab mengapa beliau rahimahullahu taala kemudian tidak memasukkan dalam sahihnya atau disampaikan
secara mu'allaq, disampaikan secara mu'allaq. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau kemudian, permasalahan selanjutnya maratibus sahih, tingkatan-tingkatan kesahihan. Qala marrabina anna ba'dul ulama dzakaru ashahal asanid indahum. Telah kita sebutkan, ya telah berlalu pembahasan bahwa sebagian ulama telah menyebutkan ya ashahul asanid, ya sanad-sanad yang paling sahih. Ya, antum lihat di halaman 34 35 ya. Sana pembahasan ashahul asanid. Ya, menurut Al-Imam Ahmad ashahul asanid Zuhri dari Salim dari bapaknya. Adapun menurut Al-Imam Ali bin Ibn al-Madini sanad yang paling sahih Ibnu Sirin dari Abidah Abidah kemudian dari Ali. Ya, kemudian menurut Al-Imam Al-Bukhari ashahul asanid dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dan seterusnya. Qala marrabina anna ba'dul ulama dzakaru ashahal asanid indahum. Telah berlalu ya penyebutan bahwa sebagian para ulama menyebutkan sanad yang paling sahih menurut mereka. Fabina'an ala dzalik wa ala tamakkuni baqi asyurut as-sihhah yumkinu an yuqal inna lil hadithi sahih thalathata maratib binisbati li rijali isnadihi wa hadhihi maratib hiya. Ya. Kemudian dibangun dari sini ya dari ashahul asanid, dari pembahasan ashahul asanid ya. Wa ala tamakkuni baqi syurut, demikian juga terpenuhinya syarat kesahihan, maka bisa dikatakan innalil hadis sahih thalatha maratib, bahwa hadis yang sahih ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Binisbati rijali isnadih, kalau ditinjau dari rijal sanadnya. Wa hadhil maratib hiya, maka tingkatan-tingkatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama fa'a'la maratibih, yang paling tinggi tingkatannya. Ya. Maka marwiyan bi isnadin min ashahil asanid kamalik an-Nafi' an Ibnu Umar. Maka yang pertama yang paling tinggi tingkatannya adalah apa yang diriwayatkan dengan ashahul asanid, dengan sanad yang termasuk ashahul asanid. Contohnya diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi kesahihannya. Baik. Kemudian yang kedua, wa duna dzalika rutbatan makana marwiyan min tariqi rijalin hum adna min rijalil isnad al-awwal ka riwayati Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Kemudian yang kedua, yang diriwayatkan dari rijal hadis, dari rawi yang tingkatannya lebih rendah daripada tingkatan martabat yang pertama, seperti riwayat Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas. Ya, hadisnya sahih tapi tidak melalui ya ashahul asanid, tidak melalui ya sanad yang paling sahih. Maka ini ada di tingkat yang kedua. Qala wa duna dzalika rutbatan makana min riwayatin man tahaqqaqat fihim adna ma yasduqu alaihim wasfu thiqah. Ya, ka riwayati Suhail bin Abi Saleh an abihi Abi Hurairah. Nah, yang terakhir yang dia tidak melalui ashahul asanid dan tidak juga melalui sanad sanad yang sahih, sanad yang lebih rendah daripada ashahul asanid, namun terpenuhi padanya ya ma yasduqu alaihim wasfu thiqah, terpenuhi padanya sifat rawi yang thiqah. Baik, ya. Jadi paham kita pahami ada tingkatan-tingkatan, ya. Ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama yang paling sahih adalah yang termasuk ashahul asanid. Kemudian yang di bawahnya, dia bukan ashahul asanid, tapi rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga ini yang yang padanya terpenuhi minimum requirement. Minimum requirement. Artinya dia hadisnya diterima terpenuhi padanya
syarat rawi yang thiqah tapi berada di tingkatan yang rendah. Ya, ini adalah 3 tingkatan ya, hadis sahih. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wa yantahiku bihadhihi at-tafasil taqsimul hadis as-sahih ila 7 maratib binisbati lil kutub al-marwi fiha dzalikal hadis. Kemudian juga yang termasuk pembahasan ini ya, yang disertakan dalam perincian ini adalah pembagian hadis sahih menjadi 7 tingkatan hadis yang sahih berdasarkan kitab yang di dalamnya terdapat hadis tersebut. Wa hadhil maratib ya, maka tingkatan-tingkatan ini yang pertama mattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim wa huwa a'lal maratib. Maka yang pertama, hadis yang paling sahih barakallahu fikum adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yang disebut oleh para ulama ya dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kalau antum melihat sebuah hadis dikatakan muttafaqun alaih, maksudnya adalah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Huwa a'lal maratib. Maka ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, tsumma man farada bihil Bukhari. Yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara berkesendirian. Ini yang kedua. Kemudian tsumma man farada bihi Muslim. Kemudian yang ketiga, apa yang diriwayatkan oleh Muslim secara berkesendirian. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tsumma makana ala syartihima walam yukharrijahu. Yang keempat adalah apa yang dikeluarkan, apa yang riwayat hadis yang sesuai dengan syarat keduanya namun tidak dikeluarkan oleh keduanya. Misalnya antum lihat adalah mustakhrajat atau dalam Mustadrak Al-Hakim ya, ada hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka ini berada di level yang keempat. Kemudian yang kelima, tsumma makana ala syartil Bukhari wa lam yukharrijhu. Kemudian yang kelima, apa yang sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang keenam, tsumma makana ala syarti Muslim wa lam yukharrijhu. Yang keenam adalah apa yang diriwayatkan sesuai dengan syaratnya Imam Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh, tsumma ma sahha inda ghairihima minal a'immah kabni Khuzaimah wa Ibnu Hibban mimma lam yakun ala syartihima au ala syarti wahidin minhuma. Kemudian yang ketujuh adalah apa yang disahihkan oleh selain keduanya dari imam-imam seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ya, yang tidak sesuai dengan syarat keduanya, jadi syarat Bukhari dan Muslim, au ala syartin wahidin minhuma, atau tidak sesuai dengan syarat salah seorang di antara mereka tapi disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Hibban. Inilah tingkatan derajat hadis sahih. Sekarang kita sudah sering dengar ya, hadis ini dikeluarkan atau sesuai dengan syarat Al-Bukhari, dengan syarat Muslim. Sekarang apa maknanya? Syartu syaikhain, syarat kedua syekh. Lam yufsi asy-syaikhanu an syartin syaratahu au ayyanahu ziyadatan ala syurut al-muttafaq 'alaiha fi sahih. Lakin al-bahithina min al-ulama dhahara lahum min at-tatabbu'i wal istiqra' li asalibihima ma dhannahu kullun minhum annahu syartuhuma au syartu wahidin minha au syartu wahidin minhuma. Memang asy-syaikhain yakni Bukhari dan Muslim ya tidaklah menyebutkan ya bahwa syarat hadis beliau demikian dan demikian ya sebagai sebagai tambahan terhadap syarat yang telah disepakati oleh para ulama, sepertinya rawinya rawi yang thiqah, kemudian ittisalus sanad, kemudian tidak syad, tidak mu'al ya. Di sana ada syarat tambahan dalam Bukhari dan Muslim, tapi beliau tidak menyebutkannya. Bukhari dan Muslim tidak menyebutkannya. Lakinnal bahithina minal ulama dhahara lahum min at-tatabbu'i wal istiqra' li asalibihim ma dhannahu kullun minhum annahu syartuhuma
Akan tetapi para ulama peneliti, ya peneliti hadis, mereka berhasil menampakkan, jadi setelah melakukan penelitian terhadap metodologi yang ditempuh oleh Bukhari dan Muslim, maka mereka bisa menampakkan syarat yang dipersyaratkan oleh keduanya atau syarat yang dipersyaratkan oleh salah seorang dari keduanya. Wa ahsanu makil fi dzalika anna al-murada bi syarti syaikhain aw ahadihima an yakuna al-hadits marwiyan min tariq rijalil kitabain. Ya. Yang dimaksud dengan syarat keduanya, ini antum perlu tahu. Atau syarat salah seorang di antara keduanya bahwa hadis itu diriwayatkan dari rijal-rijal yang terdapat dalam sahih tersebut. Jadi syarat Bukhari, syarat Muslim, kita sering bertanya, apa yang dimaksud dengan syarat Bukhari dan syarat Muslim? Yang dimaksud dengan syarat Bukhari dan syarat Muslim, itu rijalnya sama dengan rijal Bukhari dan Muslim. Tidak boleh keluar dari rijal-rijal yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Tidak keluar dari rijal-rijal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Inilah yang dimaksud dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Sehingga misalnya Al-Imam Al-Imam Al-Hakim misalnya dalam Mustadraknya, kemudian dia mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dilihat ya bahwa rijal-rijalnya itu adalah apa? Rijal-rijal hadis tersebut adalah rijal-rijal Al-Bukhari dan Muslim. Ya, rijalnya adalah riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Ahadihima atau salah seorang di antaranya. Ma mura'ati al-kaifiyah allati iltazamaha asy-syaikhani fi riwayati anhum. Ya. Demikian juga dengan memperhatikan kaifiyah yang diwajibkan oleh kedua asy-syekh, oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam mengambil riwayat dari mereka, ya. Misalnya apa? Dari si fulan tidak diriwayatkan dengan an-anah misalnya. Karena beliau mudallis. Bisa jadi rawi Al-Bukhari, rawi Muslim, tapi kemudian beda cara pengambilannya. Misalnya Al-Bukhari dan Muslim tidaklah mengambil hadisnya kalau dia menggunakan an-anah, maka kita pun tidak boleh mengambilnya dengan an-anah. Kalau Al-Bukhari dan Muslim tidak menggunakan tidak meriwayatkan dengan an untuk si fulan, maka kita pun harus tidak boleh menggunakan an juga. Kenapa? Karena si fulan ini kemungkinannya mudallis, ya. Mudallis di sisi Al-Bukhari dan Muslim, sehingga beliau tidak meriwayatkan dengan menggunakan an-anah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, makna qaulihim muttafaqun alaih. Sekarang yang berkaitan dengan pembahasan Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, apa makna ucapannya para ulama muttafaqun alaih? Idza qala al-ulama al-hadits an hadits muttafaqun alaih fa muraduhum ittafaqa asy-syaikhain. Fa muraduhum ittifaqu syaikhain. Apabila para ulama menyebutkan, ya, ulama al-hadits mengatakan dalam hadisnya muttafaqun alaih, ya, mereka mengatakan hadis ini muttafaqun alaih, maka yang diinginkan adalah ittifaq asy-syaikhain, yaitu kesepakatan kedua imam, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Ai ittafaqu syaikhain ittifaqu syaikhaini ala sihhati. Yang dimaksud adalah kesepakatan kedua imam terhadap kesahihannya. Ya, la ittifaqul ummah, tidaklah yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan umat. Ya, jadi kalau dikatakan dikatakan bahwa muttafaqun alaih, ini bukan ittifaqul ummah, tapi ittifaqu syaikhain. Ya, kesepakatan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari bersepakat tentang kesahihannya. Inilah yang dimaksud dengan kata muttafaqun alaih. Illa anna Ibn Salah qala lakinna ittafaqul ummah alaihi lazimun min dzalik wa hasilun ma'ah. Akan tetapi Al-Imam Ibn Salah dalam Ulumul Hadis mengatakan bahwa, ya, otomatis, ya, secara otomatis itu juga merupakan kesepakatan ummah.
Ya, memang makna muttafaqun alaih artinya disepakati Bukhari dan Muslim. Namun otomatis itu merupakan kesepakatan umat. Kenapa? Littifaqil ummah ala talaqi mattafaqa alaihi bil qabul. Karena umat sudah sudah bersepakat untuk menerima hadis keduanya. Jadi memang betul yang namanya yang namanya muttafaqun alaih itu yang dimaksud adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Namun otomatis karena umat sudah menerima Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka ini pun merupakan kesepakatan umat. Qala hal yushtaratu fi sahih ay yakuna azizan? Apakah dipersyaratkan bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang aziz, paling minimal? Ya, boleh nggak kalau hadisnya itu gharib? Ya, kata beliau, al-qaulu sahih annahu la yushtaratu fil hadis as-sahih ayyakuna azizan bimakna ayyakuna lahu ya isnadan. Tidak dipersyaratkan ya pendapat yang benar bahwa tidak dipersyaratkan hadis sahih itu harus hadis yang aziz. Ya. Maksudnya tidak dipersyaratkan bahwa dia memiliki dua sanad. Li'annahu yujad fi sahihain wa ghairihima ahadits as-sahihah wa hiya gharibah. Karena didapati dalam as-sahihain dan yang selain keduanya hadis-hadis yang sahih dalam keadaan dia gharib. Apa gharib? Sanadnya cuma satu. Ya. Washtarata ba'dul ulama dzalika. Walaupun sebagian ulama mempersyaratkan dia nggak boleh gharib dia. Paling minim dia aziz. Ya. Ka'abi Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili wal Hakim, seperti Abu Ali Al-Jubba'i, dia seorang tokoh Mu'tazilah. Demikian juga Al-Imam Al-Hakim. Ini adalah di antara yang mempersyaratkan hadis sahih itu harus hadis yang gharib minimal. Harus aziz minimal. Enggak boleh hadis yang gharib. Wa qauluhum hadza khilafu mattafaqat alaihi al-ummah. Adapun pendapat mereka ini telah menyelisihi apa yang disepakati oleh umat. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim terdapat hadis-hadis sahih yang gharib, sehingga tidak dipersyaratkan dia harus hadis yang aziz, diriwayatkan paling tidak dengan dua sanad, tidak dipersyaratkan. Satu sanad saja, selama sanad yang sahih maka hadis tersebut ya dihukumi sebagai hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan hadis sahih. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis al-hasan. Hadis al-hasan. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang insyaallah taala. Lagi filahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.